Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael, NRP saya 130222416 dan di sini saya akan membahas tentang teknologi week 8 MPD C3 ya teman-teman. Jadi pertama saya akan membahas apa itu teknologi. Jadi teknologi sendiri adalah pengetahuan dan alat untuk mempermudah kehidupan manusia di zaman sekarang dan bisa juga meningkatkan efisiensi dan juga memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Jadi salah satu bentuk teknologi itu apa? Misal handphone, laptop atau artificial intelligence itu termasuk teknologi yang berkembang di zaman sekarang yang untuk mempermudah dan membuat kerja manusia lebih efisiensi. Tapi selain itu teknologi juga memiliki dampak positif dan negatifnya juga teman-teman. Jadi di sini dampak positifnya adalah dampak positif teknologi untuk pendidikan. Jadi apa dampak positifnya itu akses informasi yang luas. Teknologi bisa memungkinkan siswa dan guru mengakses sumber belajar dari seluruh dunia seperti e-book, jurnal, video pembelajaran dan kursus online. Dan juga pembelajaran jarak jauh dengan teknologi seperti video konferensi dan platform e-learning, pendidikan menjadi lebih inklusif, memungkinkan siswa di lokasi terpencil untuk tetap mendapatkan akses pendidikan, jadi kayak sama rata. Nah, terus habis itu efisiensi waktu dan biaya. Teknologi mempermudah penyebaran materi dan komunikasi antara siswa dan guru sehingga mengurangi kebutuhan akan cetak bahan ajar atau pelajaran fisik ke sekolah. Dan yang kedua adalah mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kayak dengan ada teknologi sekarang seperti AI atau HP, laptop dan lain sebagainya membuat peningkatan produktivitas pada pekerjaan. Jadi seperti dengan bantuan teknologi seperti komputer, robot industri atau perangkat pintar, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dengan hasil yang lebih konsisten. Dan juga komunikasi saat bekerja mungkin itu salah satu hal yang terpenting dan bisa lebih cepat dilakukan ketika kita menggunakan teknologi. Alat komunikasi modern seperti email, video konferensi, dan aplikasi pesan mempermudah kolaborasi jarak jauh dan menghemat waktu untuk rapat atau pelajaran. Nah, itu. Jadi dampak positif yang ketiga itu adalah ini ya teman-teman, melihat informasi berita lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kita dengan teknologi sekarang kita bisa mengakses berita lebih cepat dan real time. Jadi teknologi itu memungkinkan orang mendapat berita secara instan melalui situs web, aplikasi berita atau media sosial. Jadi terus habis itu ya kemudahan akses global juga itu termasuk ya teman-teman, kayak berita dari seluruh dunia bisa kita dapat kapan saja. Jadi memungkinkan orang untuk mengetahui kejadian internasional dengan mudah, tidak seperti zaman dahulu mungkin. Jadi saya akan membahas dampak negatif dari teknologi. Jadi yang pertama adalah membuat generasi sekarang menjadi antisosial. Jadi generasi sekarang eh, cenderung lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan, teks atau media sosial dibandingkan berbicara langsung, yang dapat melemahkan kemampuan komunikasi interpersonal. Nah, juga isolasi sosial. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di dunia maya seperti bermain game atau berselancar di media sosial dapat mengurangi waktu untuk interaksi fisik dengan teman-teman dan keluarga. Jadi dengan teknologi sekarang kayak membuat generasi sekarang tuh menjadi antisosial, malas keluar rumah dan memilih untuk bermain gadget di rumah. Nah, terus habis itu yang kedua ada ketergantungan pada teknologi. Jadi banyak orang merasa canggung atau tidak nyaman jika berada di situasi tanpa akses ke perangkat teknologi sekarang. Jadi kayak mereka ketergantungan kalau misalnya tanpa HP atau mereka tidak membawa teknologi seperti HP atau laptop, mereka kayak merasa cemas dan sulit beradaptasi di lingkungan sosial. Nah, di sini saya akan membahas dampak negatif teknologi yang ketiga, yaitu kayak banyak berita hoax di mana-mana. Apalagi sekarang udah ada artificial intelligence, jadi kita bisa membuat berita hoax kayak bisa dibuat oleh AI dan juga misinformasi yang meluas. Teknologi
mempercepat penyebaran hoaks sehingga informasi palsu dapat mencapai jutaan orang dalam waktu singkat. Jadi kayak misalnya ada suatu platform yang viral tapi taunya itu berita hoaks. Jadi kayak terus habis itu kerugian ekonomi hoaks di dunia bisnis seperti penipuan investasi atau berita palsu tentang perusahaan dapat merugikan ekonomi individu dan juga perusahaan. Ini sangat signifikan. Dan juga kerusakan kepercayaan pada teknologi. Hoaks membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada media digital karena mungkin mereka sudah lihat kayak teknologi sekarang tuh bisa menyebarkan berita hoaks, banyak kali berita hoaks, saking banyaknya mungkin mereka sudah tidak percaya lagi dengan teknologi dan sumber informasi yang sah. Nah, jadi di sini saya mau bilang kalau ayo gunakan teknologi secara tepat dan benar. Jadi intinya adalah teknologi berkembang sangat pesat dan mari kita menggunakannya secara efektif, tepat, dan tidak digunakannya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan dengan teknologi kita malah menyebar berita hoax, dan juga dengan teknologi jangan kita menjadi kecanduan dengan teknologi. Dan mari kita seimbangkan dengan kita bersosialisasi di luar, dengan kita ngobrol dan tidak hanya bermain game di rumah dan hanya memanfaatkan teknologi kerana yang buruk seperti membuat berita-berita hoax. Mari kita manfaatkan teknologi secara tepat dan sebaik mungkin. Terima kasih teman-teman.